Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat B Channel, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan menambah sedikit pengetahuan teman-teman semua. Bagi yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan salam kenal dan jangan lupa subscribe serta pencet tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi tentang video-video baru dari channel ini. Selamat menikmati sajian video dari channel ini dan silakan like, komen, dan share videonya jika video ini bermanfaat. Oke, langsung saja tonton videonya dan selamat menyaksikan. Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Beliau memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia, sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah. Lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dan meninggal di Madinah pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Beliau lahir dari pasangan yang bernama Abdullah dan Aminah. Ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya, dan ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ketika masih bayi, ia disusui oleh ibu susuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad kemudian diasuh dan dibesarkan kakeknya Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Ketika remaja, Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang. Terkadang ia mengasingkan diri ke gua hingga malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. 3 tahun setelah menerima wahyu pertama, beliau mulai berdakwah secara terbuka yang menyatakan tentang keesaan Allah melalui ajaran agama Islam sebagai agama yang benar, dan menyampaikan untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Nabi Muhammad menerima wahyu secara berkala hingga beliau meninggal. Praktek atau amalan Nabi Muhammad diriwayatkan dalam hadis, yang dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Karena pada saat awal menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad dan pengikutnya mendapatkan berbagai bentuk perlawanan dan penyiksaan dari beberapa suku Mekah. Nabi Muhammad beserta pengikutnya kemudian hijrah ke Madinah pada tahun 622. Peristiwa ini yang menandai awal penanggalan kalender Hijriyah dalam Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil menyatukan suku-suku di Madinah. Setelah sekitar 8 tahun bertahan atas serangan suku-suku di Mekah, Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan 10.000 orang Muslim untuk mengepung Mekah. Serangan ini membuahkan hasil dan Nabi Muhammad beserta pengikutnya berhasil mengambil alih kota dengan sedikit pertumpahan darah. Peristiwa itu dikenal dengan istilah Fathul Makkah. Nabi Muhammad beserta pengikutnya kemudian menghancurkan berhala-berhala di kota Mekah. Pada tahun 632, beberapa bulan setelah kembali ke Madinah usai menjalani Haji Wada, Nabi Muhammad jatuh sakit dan hingga akhirnya meninggal dunia pada Juni tahun 632 Masehi. Sepeninggalnya, Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Dan berikut ini adalah beberapa kata-kata mutiara Nabi Muhammad yang diambil dari beberapa sumber, untuk menjalani kehidupan dan juga tuntunan untuk bekal menuju akhirat. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya. Ada pahala atas kebaikan untuk setiap makhluk hidup. Berusahalah selalu untuk unggul dalam kebajikan dan kebenaran.
Yang terkuat di antara kamu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Jihad terbesar atau perjuangan-perjuangan adalah melawan jiwamu sendiri untuk melawan kejahatan di dalam dirimu. Tuhan tidak melihat wujud dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hati dan perbuatanmu. Tidak ada dua hal yang digabungkan yang lebih baik daripada pengetahuan dan kesabaran. Kekayaan tidak berasal dari banyak hal baik duniawi, tetapi dari pikiran yang puas. Rumah terbaik adalah rumah tempat seorang yatim piatu mendapatkan cinta dan kebaikan. Bicaralah dengan baik, atau tetap diam. Beri makan yang lapar dan kunjungi orang yang sakit, dan bebaskan yang tertawan jika dia dikurung secara tidak adil. Bantulah setiap orang yang tertindas, baik muslim ataupun non-muslim. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia. Lihatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikan kepadamu. Ingatlah, boleh jadi manusia itu mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya, atau membenci sesuatu yang bermanfaat baginya, jadi mohonlah selalu petunjuk kepadanya. Pria yang baik akan selalu memperlakukan wanita dengan hormat. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ulurkan cintamu karena Tuhanmu dan tariklah cintamu karena Tuhanmu, kamu tentu tak akan kecewa. Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta, lembahnya cinta adalah cinta kepada sesama. Barang siapa yang ingin merasakan keimanan, maka hendaklah ia mencintai seseorang yang tidak ia cintai kecuali karena Allah. Ketika suami dan istri saling memandang dengan cinta, maka Allah akan memandang keduanya dengan rahmat. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja kekasihmu itu suatu hari nanti menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu sewajarnya saja, karena bisa saja musuhmu itu suatu hari nanti menjadi kekasihmu. Lebih baik duduk sendiri daripada bergaul dengan yang buruk, dan lebih baik tetap duduk dengan kebaikan daripada sendirian. Lebih baik berbicara dengan seorang pencari ilmu daripada berdiam diri. Tetapi, diam lebih baik daripada kata-kata kosong. Takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada.
Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik untuk menghapusnya, dan perlakukan orang dengan sikap yang baik. Ketika Anda melihat seseorang yang telah diberi lebih dari Anda dalam uang dan kecantikan, maka, lihatlah mereka yang telah diberi lebih sedikit. Tahukah Anda apa yang lebih baik dari amal, puasa dan doa? Itu adalah menjaga perdamaian dan hubungan baik antar manusia, karena pertengkaran dan perasaan buruk menghancurkan umat manusia. Demikian video dari B-Channel, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa senyum bahagia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.